pinjol apapun orang pasti akan mendekat, orang pasti akan datang untuk beli. Ya kalau kita tiap hari mengafirmasi seperti itu ya akan terjadi karena kita mengimani. Saya lihat cermin atau saya ketika mau minum, saya afirmasi ini tuh minuman, saya afirmasi ini tuh kaca. Hai cantik, hai sehat, hai kaya. It's okay, nggak apa-apa, ya kan? Nah itu salah satu hal yang menurut saya worth it sekali karena ketika kita bilang seperti itu, saya yakin semesta juga akan mengamini. Menurut saya bukan mental yang kuat, tapi mental yang ikhlas dan bahagia tadi. Jadi kita happy aja kayak yang ikhlas, Allah kasih apapun, kita ikhlas, kita happy, ya udah. Itu nanti kekuatan akan kebangun sendiri. Beda lagi kalau misalkan kita dikasih ujian nih, kitanya udah kuat-kuat, kayak kita itu kayak nggak membolehkan diri kita untuk nggak kuat. Padahal it's okay loh, kamu nggak apa-apa loh sometimes nangis, ya kan, kamu nggak apa-apa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, menghadapi dunia yang serba cepat saat ini, kita menjadi seorang perempuan dituntut untuk selalu bersikap kuat atau selalu menjadi kuat. Karena otomatis tantangan yang akan kita hadapi akan semakin banyak. Nah, salah satu cara menjadi kuat itu diawali dengan cara menjadi seorang wanita yang mandiri. Wanita yang mandiri otomatis akan menjadi bahagia, katanya seperti itu. Karena sekarang semuanya perempuan juga dituntut untuk bisa menghadapi berbagai persoalan yang ada di dunia ini. Nah, tamu kita kali ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah womanpreneur yang memiliki berbagai lini usaha. Wah. Berbagai lini usahanya itu ada banyak sekali kayaknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, mendengarkan cerita-ceritanya beliau. Siapakah beliau ini? Langsung saja kita sambut Mbak Nova Prastika Firdausi. Assalamualaikum Mbak Mela. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih sudah bermain berdatang bercangkruk. Ini tadi sebelum kita mulai memang apa sih cangkruk, apa sih kayak apa jandongan. Nah, ya kita mau cangkruk di sini Rumah Cerita. Kita ngobrol karena kayaknya nih banyak teman-teman di sini, teman-teman yang menonton Rumah Cerita, baik itu perempuan ataupun laki-laki, terutama perempuan, bagaimana sih caranya menjadi perempuan yang mandiri? Karena kemandirian itu kan sekarang harus dimiliki oleh setiap orang, karena dunianya serba cepat, kemudian berbagai tantangannya menjadi lebih bermacam-macam kan, seperti itu. Nah, Mbak Nova, saya panggil Mbak Nova nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mbak Nova, seumuran. Ya, kalau untuk menjadi seseorang yang mandiri itu memang hal yang sangat perlu, apalagi sekarang dunia nggak pernah main-main ya kalau kasih ujian ya, kondisinya juga nggak main-main. Kita sering babak belur juga, dihajar sama keadaan, tapi kita tetap harus struggle. Nah, kalau tadi Mbak Mela bilang salah satu yang membuat kita bahagia adalah mandiri. Kalau bagi saya, yang membuat saya mandiri pertama kali adalah harus bahagia dulu. Jadi kebalik malah ya. Kalau saya kalau saya pribadi itu saya harus happy dulu. Saya harus cintai diri saya dulu ya, dari mulai kurangnya, lebihnya saya harus cintai dulu. Saya harus cintai pekerjaan saya harus cintai semua lingkungan saya, dan saya syukuri, baru saya nanti saya percaya sekali bahwa saya ketika bahagia itu akan menarik banyak sekali energi positif, energi baik. Nah, dari situ nanti muncullah ide-ide, ya kan? Karena kalau kita udah bahagia, kita udah pasti bersyukur dong, dan kita pasti udah ikhlas terima enak nggak enaknya hidup dong, gitu. Seperti itu Mbak Mela. Tapi kan kadang orang akhirnya karena ya udahlah saya bahagia dulu gitu kan, akhirnya malah terlena dengan kebahagiaannya. Akhirnya itulah muncul kemudian ada zona nyaman. Akhirnya di zona nyamannya akhirnya ya wes malas bergerak kan, kayak gitu Mbak biasanya. Saya sempat seperti itu Mbak Mela. Ketika saya cuma mengandalkan satu keran ya, satu keran rezeki. Nah, kita kan nggak tahu ini bakalan stay atau dia bakalan long last apa enggak gitu loh. Nah, ternyata ya contoh di kondisi pandemi kemarin ternyata juga banyak sekali sektor bisnis yang drop. Nah, dari situlah akhirnya saya mikir, ya udah saya harus make more money. Jadi dari hasil bisnis yang ini, bisnis A, saya harus kumpulin uang
saya nggak nikmatin dulu, saya ciptakan bisnis B. Oh. Jadi kita bikin kayak semacam keran-keran baru, keran-keran rezeki baru, karena kami kan punya karyawan. Jadi semisal bisnis A lagi drop karena kondisi, nah kita masih punya bisnis B, jadi subsidi silang gitu loh. Iya. Kayak Tapi gitu. bisa fokus ke semuanya ya, Mbak? Maksudnya bisa terhandle semuanya. Semuanya itu kita fokusin dulu satu, kalau sudah settle ada yang kerjain ya, kita percaya sama seseorang yang handle, baru kita nanti fokusin lagi. Tetap harus pakai tangan kita ya, kita nggak bisa cuman modal, kita bangun bisnis lalu kita tinggal, nggak bisa, nggak jalan. Jadi kita harus benar-benar kasih perhatian dulu, ibarat kata anak nih, baru lahir kita harus susuin dulu, harus rawat sendiri ya kan. Diramut temen-temen. Kalau sudah besar, dia kan pasti udah nongkrong sama temennya ya kan. Udah mama nggak usah ikut gitu kan. Nah kayak gitu, kita tinggal kasih sangu aja udah. Ini bayangan masa depan ini Kak anaknya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Mbak Nova, saya itu kan orang kepo ya. Sama. saya kan orangnya kepo. Katanya perempuan itu salah satu cirinya adalah dia suka kepo, dan ketika dia sudah kepo dia bisa bahkan bisa tahu sampai hal terkecil dalam hidupnya seseorang. Betul. Gitu. Pada waktu saya kepo tentang Mbak Nova. Jadi ketahuan nih. Pada waktu saya kepo, saya tuh benar-benar akhirnya saya bilang sama ini, coba undang deh ini Mbak Nova ini deh gitu. Karena beliau ini sangat inspiratif menurut saya. Saya tuh pernah baca, saya lupa di postingannya siapa masalahnya, karena kepo ya, kepo kan bisa sampai di postingannya siapa saja. Ada ceritanya, maksudnya yang menceritakan kalau Mbak Nova ini memulai bisnisnya benar-benar dari nol sekali. Artinya dari mulai, bahasanya apa waktu itu ya? Dari mulai naik sepeda sampai sekarang sudah bermobil 3 atau bagaimana gitu. Saya lupa, pokoknya intinya seperti itu. Dan mungkin ini intro juga buat teman-teman, informasi buat teman-teman kalau bisnisnya Mbak Nova yang saya bilang ada di semua lini ya karena semua lini. Kosmetik ada, ya kan, fashion ada, kuliner ada, kayaknya semua jenis usaha itu mau dijalankan kayaknya sama Mbak Nova ini. Jadi ya bisa nggak Mbak, maksudnya diceritakan dulu latar belakangnya, bagaimana Mbak Nova ini siapa sih itu, dari kecilnya apakah memang sudah mau dari keluarga yang memang entrepreneur, pengusaha, jadi kan biasanya kan buah jatuh tak jauh dari pohonnya kan gitu, apakah memang seperti itu atau bagaimana? Kebetulan saya yang jatuhnya jauh sekali ya. Jadi memang kami bukan dari keluarga entrepreneur, tapi juga bukan dari keluarga yang mencetak generasi employee juga. Semua saya lakukan karena BU. Jadi berawal dari memang saya kuliah waktu itu, orang tua saya itu kurang setuju karena biaya awalnya itu. Cuman saya nekat ikut tes karena saya mikirnya pasti Allah udah siapin sangunya gitu. Itu awal mulanya saya yakin Allah pasti udah siapin sangunya, jadi saya harus berangkat kuliah. Nah orang tua saya cuman mampu untuk biayain hidup aja gitu, tapi kan kuliah itu pasti ada namanya tugas dan segala macam. Nah dari situlah terus saya mulai mikir dari mana saya dapat uang tambahan. Jadi saya mulai jualan kue. Jadi kita buka kantin kejujuran namanya. Jadi bayar, ambil susu ya kan, ambil kembalian apa segala macam ya di situ, gitu kan. Nah saya taruh di kantin fakultas waktu itu. Lambat laun diusir nih kita sama petugas kampus. Diusir. Akhirnya saya mikir ya udah saya harus yang lain. Nah, waktu itu kan pikiran saya simple, mampu saya cuman di jualan makanan, tapi waktu saya sedikit, jadi saya harus titipin. Nah, waktu itu kebetulan saya punya teman orang Bandung, beliau orang Tasikmalaya. Beliau ini produsen cireng, cireng isi waktu itu. Nah, saya ambil di beliau. Nah, saya mikir gimana caranya saya 1 bulan dapat sekian juta gitu kan. Nah, dari yang untung cireng cuman 200 rupiah kira-kira satu piecesnya, berarti saya sehari harus kejual 1.000 misalkan. Nah kalau udah 1.000 berarti kan 200.000 dipotong operasional dan segala macam, ternyata tembus dong. Jadi saya titipin ke kantin-kantin, kan satu kampus, satu universitas itu ada banyak kantin. Jadi setiap kantin tuh saya masukin gitu. Satu kantin ada yang dititipin 100, ada yang dititipin 200, ada yang 50 gitu. Nah pokoknya sehari saya harus tembus target 1.000. Nah dari situ, dari dinasti pink tadi jadi saya terbiasa untuk bisnis itu harus saya hitung-hitung nih gitu. Jadi
make money ya. Iya. Jadi dari yang modal berapa ratus ribu tadi jadi sekian juta. Nah dari sekian juta tadi saya buat modal untuk jualan fashion dari mulai scarf. Waktu itu yang murah-murah karena emang kelasnya mahasiswa. Karena emang saya suka sekali emang. Tapi nggak produksi sendiri ya? Oh enggak, saya nggak pernah produksi sendiri. Waktu itu saya belum pernah produksi sendiri, saya cuma jadi distributor aja. Lalu alhamdulillah punya seller. Zaman dulu kan belum ada namanya WhatsApp, belum ada namanya sosmed, iklan berbayar belum ada. Waktu itu paling adanya cuma BBM pakai grup gitu kan. Nah lalu saya mulai belajar digital marketing lewat website. Terus saya ya pokoknya kebantu sekali lah dengan teknologi. Akhirnya kita bisa memperluas market. Jadi market kita itu nggak cuma ke teman, ke tetangga, ke saudara gitu. Tapi kita bisa ketemu orang-orang luar yang kita nggak kenal. Akhirnya jadi teman, jadi saudara kayak gitu. Dari situlah kebentuk jaringan. Jadi setiap saya jual apapun mereka ikut jual. Nah itu yang memudahkan saya. Setiap jualan apapun banyak yang mendukung dan membantu untuk memasarkan. Akhirnya itu, terbentuk reseller tanpa sengaja dari teman-teman itu. Betul sekali. Terus tadi bilangnya yang jauh sekali dari pohonnya. Iya. Emang kalau keluarga basicnya apa sih Mbak? Kalau keluarga saya ini kan kami dilahirkan dari keluarga yang memang tidak punya privilege sama sekali. Jadi abah saya ini orang Madura yang pendidikannya juga nggak tinggi. Ibu saya juga berasal dari desa, juga pendidikannya nggak tinggi. Jadi ya waktu itu bilang, nak kamu lulus SMA nanti tak daftarkan ke Indomaret katanya. Ibu punya orang dalam, jadi orang dalamnya kita ya kelas di Indomaret gitu loh, jadi kasirnya Indomaret. Nah saya mikir gini, Bu, kalau misalkan ternyata Allah kasih saya jalan untuk kuliah, berarti ini Allah udah kasih jalan, udah buka jalan aku untuk bisa lebih hebat lagi, lebih manfaat lagi, tak bilang gitu. Ini orang tua udah takut nggak bisa biayain, takut nanti aku nih ketinggian ngomongnya gitu kan dan segala macem. Tapi memang ada suatu keyakinan dalam diri yang harus kita imani ya. Nah itulah yang membuat saya sampai di titik ini sekarang, karena saya konsisten dengan apa-apa yang saya afirmasikan waktu itu. Akhirnya saya imani, kayak misal saya yakin saya ini adalah magnet rezeki. Misal kayak gitu, saya yakin jual apapun orang pasti akan mendekat, orang pasti akan datang untuk beli. Ya kalau kita tiap hari mengafirmasi seperti itu ya akan terjadi karena kita mengimani. Nah kalau di Islam namanya doa, ya kan. Nah itu saya setiap hari saya lihat cermin atau saya ketika mau minum, saya afirmasi ini tuh minuman, saya afirmasi ini tuh kaca. Hai cantik, hai sehat, hai kaya. It's okay, nggak apa-apa, ya kan. Nah itu salah satu hal yang menurut saya worth it sekali, karena ketika kita bilang seperti itu, saya yakin semesta juga akan mengamini gitu loh. Dan kita pun akan punya effort untuk mewujudkan itu. Nah ini yang jarang orang untuk orang percaya bahwa afirmasi positif itu benar-benar bisa berpengaruh loh dalam hidup kita. Betul. Gitu kan. Ngapain gitu, itu kan namanya sombong. Bahkan saya pernah bilang pada orang, kita afirmasi positif diri kita, kamu bisa, kamu pasti bisa. Itu kan namanya sombong kamu. Saya dikatakan seperti itu. Padahal kan afirmasi positif itu artinya kan memberi energi positif untuk diri kita kan ya Mbak, untuk terus maju, untuk terus nggak gagal ketika ada kesandung. Kalau menurut saya Mbak Mela waktu itu ya pasti namanya kita terlalu over pede. Itu pasti nanti akan ada yang bilang kita sombong gitu kan. Nah akhirnya saya selalu kalau afirmasi itu saya pendem sendiri, saya tulis sendiri, saya bicarain sendiri, saya doakan sendiri gitu kan. Karena memang sebetulnya di afirmasi positif kita juga diharuskan untuk menghindari energi negatif, termasuk dari omong-omongan seperti tadi. Nah, ketika ada omongan seperti itu ya udah kita cuek aja, kita nggak menerima itu supaya tidak mengamini kepada diri kita. Jadi kita yang menghindar, gitu. Tidak mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi. Justru malah sebetulnya dunia ini lebih banyak diliputi energi negatif. Nah, supaya kita nggak ketularan ya kita memproteksi diri kita dengan energi positif minimal untuk diri kita sendiri dan nularin ke sekitar kita gitu. Ya Allah, luar biasa sekali Manoa ini. Jadi saya harus mulai lagi nih. Dulu tuh saya tuh setiap mau tidur atau ini malam itu pasti saya apa yang saya lakukan setiap hari. Kita afirmasi positif untuk diri saya untuk hari ketika besok saya bangun. Nah sekarang agak gelambiar nih sudah.
Ini kayaknya perlu saya contoh lagi nih. Saya bangun pagi, saya lihat kaca, saya lihat diri saya Ya. untuk memberikan afirmasi positif gitu ya, Mbak Ya, Noma. harus itu, Mbak Mela. Terus kemudian tadi setelah jual gorengan lah kata, ya kan, di cireng. kampus cireng, jual gorengan. Terus setelah itu lulus kuliah, memang langsung lanjut usaha. Atau daftar dulu nih, dari ini saya mau jadi karyawan kan gitu kan, kalau sekarang jadi PNS. Ya. Ya, waktu itu memang impian paling bergengsi saat itu jadi PNS ya. Apa ini pegawai Nagita Slavina? Ya, jadi sempat juga waktu itu didaftarkan lewat jalur belakang ya. Iya. Itu tapi kita ketipu. Jadi karena memang ambisi orang tua saya kepingin sekali anaknya jadi PNS, akhirnya cari jalan. Padahal saya tuh udah nyaman jadi seorang pedagang ya waktu itu. Jadi seorang pedagang gitu kan. Terus tiba-tiba dibilang, ya udah kalau kamu jadi pedagang nggak usah kuliah. Kayak gini misalkan, orang yang jualan aja, orang yang nggak kuliah itu jualan. Orang yang kuliah jualan juga, terus ngapain kamu kuliah gitu? Karena memang mungkin SDM-nya orang tua saya mikirnya orang kalau kuliah harus jadi seorang employee gitu kan. Tipikal orang tua Indonesia. Iya. Nah, waktu itu saya sedih karena memang sebetulnya saya juga bukan seseorang yang ditakdirkan untuk punya kecerdasan yang tinggi atau apa enggak. Karena saya nyaman sekali, karena saya merasa skill saya ya di marketing gitu kan. Nah, lalu saya udah pasrah aja waktu itu udah dibayar waktu itu sampai jual mobil orang tua saya. Nah, lalu dapat berapa bulan dapat kabar ternyata ditipu. Nah, dari situ saya ngerasa bersalah meskipun itu bukan maunya saya ya gitu loh. Nah, dari situ terus saya mulai dari nol lagi. Mulai jualan makanan lagi karena emang saya waktu itu jalannya di makanan kan. Saya pakai dinasti pink lagi supaya untuk kembalikan modal yang udah keluar tadi. Lalu ya saya harus punya mimpi, harus punya target setiap bulan. Saya punya target itu selalu yang kayak misal setiap hari job desk saya apa aja, lalu akan terbentuk target saya setiap bulan apa, lalu setiap 6 bulan sampai setahun kayak gitu. Waktu itu ketika saya jualan sambal nih waktu itu, mulai dari nol lagi jualan sambal. Nah, di jualan sambal itu saya bilang ke umi saya, udah nggak usah jual aset lagi untuk daftar haji, udah nanti saya hajiin plus. Sombong kali ya kan. Jadi jual sambel loh ya. Tapi sambelnya ini udah omsetnya sudah ini. Belum Masa sama sudah sekali. berani ngomong gitu. Iya. Orang kirim aja saya masih pinjem motor ya kan. Nah, tapi saya udah sombong karena sombongnya itu kayak yang ini harus jadi pecutan buat saya gitu ya. Nah, dari situlah saya mikir, saya kalau terus-terusan jual sambel, mau omset segini saya kayaknya nggak mampu. Jadi saya harus jualan yang lain. Waktu itu saya jualan skincare. Jadi beberapa skincare artis itu juga saya jualkan. Jadi saya macam-macam skincare waktu itu. Karena jaringan saya udah kebentuk. Lalu waktu itu sudah mulai tahu iklan di Facebook. Karena sebelumnya kan saya iklannya cuma di website. Iya. Nah, ini udah tahu iklan Facebook, udah tahu iklan di Instagram. Lalu saya coba belajar itu sampai saya pakai jasa orang untuk ngiklanin. Alhamdulillah, waktu itu emang kayaknya masih mudah ya, iklan itu masih mudah sekali untuk orang closing. Nah, ya dari situ alhamdulillah dari penghasilan cuma 3 juta jadi 10 juta, jadi 50 juta kayak gitu kan. Nah, selang setahun saya bisa hajiin orang tua saya, itu haji plus. Saya udah daftarin, setahun kemudian udah berangkat haji. Gitu. Jadi saya selalu percaya, saya tuh kadang merinding sendiri kalau inget-inget afirmasi saya. Dan saya selalu tulis tuh apa aja pencapaian saya. Mau percaya atau enggak, itu satu persatu udah kewujud urut. Berarti Mbak Nova ini orangnya sistematis sekali ya. Ya memang semuanya harus ini. Tapi biasanya kadang Mbak, orang kayak gitu tuh kalau misalkan ternyata yang ini tidak sesuai dengan perencanaannya itu stres sendiri, bener gak sih Mbak? Bener banget. Ya memang ini kendalanya untuk orang-orang yang sistematis tuh emang memanage stres ya, yang agak iwuh ya, agak sulit. Tapi ya memang kita harus punya mainan lain, semisal ya saya bisnis makanan, saya bisnis apa lagi, mainannya tetap yang menghasilkan uang ya. Make money, saya memang gitu memang. Make money, orang kan mikirnya kan ini make money mulu gitu kan. Ya kan Anda nggak tahu. Kita kan juga untuk yang lain-lain kan, untuk yang apa kebaikan juga gitu loh.
ya saya nggak apa-apa, saya nggak pernah peduliin orang ngomong apa, karena ini karena kita ini kayak spon ya, dikasih energi negatif keserap, energi positif keserap, jadi kita mending jadi orang yang cuek, kayak udah nggak ada energi negatif nih, kayak misal nih namanya orang sudah di posisi seperti ini, jangankan di posisi seperti ini, kita jadi orang yang nggak kerja aja ada yang nyinyir, ada yang nggak suka gitu kan. Nah kalau kita mengabaikan, ya udah kita nggak akan mengamini hujatan tadi orang, itu untuk masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kitanya ngerespon, itu akan jadi apes malah, gitu loh. Kita dendam, kita marah, itu malah jadi apes. Kayak kita kan akhirnya mikirin masalah mulu kan. Nah itu yang saya tekankan dalam diri saya untuk udah cuek, udah macak tuli ya kan, macak buta, udah pokoknya kayak nggak dengar apapun, karena ketika kita fokus di masalah pasti ada masalah baru, tapi kalau kita fokus solusi, udah masalah juga pasti satu persatu udah teratasi gitu. Ya karena orang-orang sekarang juga hobinya itu review kan. Iya review. Review kehidupan orang lain sampai mendetail. Itu manusiawi sih Mbak Mela. Kadang saya pun juga gitu, kayak semisal saya juga sering stalk orang-orang sukses ya kan, tapi saya mesti stalknya itu kayak yang apa sih, dia ini ngapain sih, usaha apa sih, omset per tahunnya apa sih gitu kan. Terus saya lihat dia mulai bisnis ini dari mana. Saya search, sampai saya searching tuh kotanya, berapa penduduknya, mayoritas laki-laki apa perempuan, marketnya kan. Kayak ini ahli stalker nih, stalking. Jadi pendapatan per kapitanya berapa. Saya pun kalau pindah ke suatu daerah juga gitu. Misalkan saya mau buka cabang nih, saya lihat ini mayoritas penduduknya ini apa nih. Lalu saya lihat lagi komoditinya apa nih di daerah ini. Misalkan ternyata dia yang rame perkebunan, atau yang rame pariwisata, atau mahasiswanya. Nah, saya buka oleh-oleh kalau misalkan ternyata pariwisatanya yang oke, gitu kan. Nah, semua harus di research dulu. Mbak, kenapa nggak jadi akademisi aja sih? Kayaknya kok lebih cocok gitu. Karena hobinya adalah research ternyata. Di balik hobi jualan, hobi usaha, ternyata ada yang lebih besar, hobinya hobi research ini. BU Mbak Mela. Tapi tuh saya tuh pernah di beberapa episode yang lalu tuh saya pernah ngobrol-ngobrol juga kan tentang privilege ini kan. Dan salah satu narasumber saya tuh bilang, kadang ketika kita itu tidak memiliki privilege apapun, itu yang menjadikan itu sebagai privilege gitu. Karena kan akhirnya kita jadi punya kemauan untuk maju. Iya. Nah, karena kepepet, power of kepepet itu. Jadi kayak yang saya dilahirkan tidak berprivilege itu tidak apa-apa, tapi ketika saya melahirkan keluarga yang tidak berprivilege itu salah saya. Oke. Jadi kayak kamu lahir miskin, nggak apa-apa. Kamu mati miskin itu salahmu. Kayak gitu Mbak Mela. Akhirnya itu ya yang jadi semangat. Iya. Untuk ini akhirnya tahan banting lah. Terus kemudian tadi itu dari kosmetik itu kan reseller. Akhirnya itu kayak semacam LMM, ikut LMM gitu. Enggak. Bukan. Jadi memang saya jual beli putus ya. Gitu. Ya memang saya selalu research market kan. Kayak misalkan saya dari dulu jualannya barang-barang mahal gitu misalkan. Nah, kebutuhan market sekarang kan sudah mulai turun ya kan. Daya beli orang-orang udah turun. Jadi saya menciptakan produk itu yang sekiranya semua segmen masuk gitu loh. Semua segmen masuk, orang mampu beli, daya belinya orang ini kan sekarang udah mulai turun. Tapi yang sekiranya nggak eman gitu loh untuk beli kosmetik ataupun skincare kami dengan harga yang segitu, mereka itu kayak yang udahlah nggak terlalu berat kok, kayak gitu. Kan jadi dari ambil ke orang, akhirnya sekarang memutuskan untuk bikin brand sendiri. Iya. Nah itu gimana ceritanya, gimana caranya? Itu salah satu goals memang Mbak Mela. Ada di list itu tadi target ada di target juga itu tadi. Ya itu tadi katanya Mbak Mela, kita nggak boleh cuman stay di zona nyaman gitu kan. Nah kebetulan memang passion saya itu di skincare sama di fashion, di makanan. Ya udah saya tekunin itu gitu kan. Saya tekunin itu dan saya mikir gini, kalau kita cuman stay di zona nyaman, kita nggak tahu nih besok lusa apa yang terjadi gitu kan. Nah, akhirnya saya harus memberanikan diri untuk udah keluar dari zona ini, dan saya harus ciptakan something new seperti itu. Dan ya alhamdulillah ya saya sampai di titik ini. Akhirnya sekarang sudah menjadi brand owner-nya produk skincare dan kosmetik. Dan kosmetik ada kosmetik juga. Iya.
Arven. Arven. Luar biasa. Ini kan Mbak tadi kan dari keluarga yang bukan entrepreneur. Biasanya ya, termasuk saya juga. Saya maksudnya bukan orang yang bergelut di bidang entrepreneur. Kalau memulai usaha itu biasanya ada perasaan takut gagalnya dulu. Oh, iya. Dan orang tua itu biasanya ketakutannya lebih besar. Ketika Mbak Nova itu memutuskan untuk memulai bisnis, tanggapan orang tua seperti apa sih, Mbak? Kebetulan saya juga waktu itu nggak pernah ngomong ke orang tua karena emang orang tua maunya saya jadi pegawai. Jadi saya lakukan semuanya benar-benar sendirian. Saya jadi adminnya, saya jadi supirnya, tukang packingnya, iklan dan segala macam itu benar-benar dari saya, gitu kan. Kalau rasa takut itu pasti ada. Jadi makanya kita harus research, harus reservasi sebelum kita develop, gitu kan. Nah, jadi saya harus timbang-timbang dulu nih kemampuan saya cuma punya modal cuma 500.000, ya kan. Kita maunya jualan ini, kita harus research dulu nih pasarnya, terus lalu sampai psikologi penduduknya saya baca itu Mbak Mela. Jadi memang semuanya itu saya research dulu, saya observasi semuanya. Nah, kalau semua hal yang mau kita lakukan takut duluan, ya udah nanti ketakutan yang apa kita ini itu yang nanti akan hadir gitu loh. Ya bisnis yang bagus kan bisnis yang dijalankan ya, bukan hanya diomongkan gitu kan waktu itu. Jadi ya udahlah, saya cuma punya modal segini yang kiranya nggak beresiko, ya udah saya ambil segini, toh masih ada sisa simpanan segini kayak gitu loh. Seandainya rugi pun juga masih ada simpanan segini, tapi saya udah percaya nggak akan rugi. Jadi semua bisnisnya saya yang sudah saya kerjakan minim sekali karena saya selalu hati-hati. Karena bagi saya modal sekecil apapun kalau nggak profit ya itu bakal jadi stres, modal sekecil apapun nih. Makanya ini juga pesan untuk semua entrepreneur ya. Jadi kalau mau ada apa-apa ini kayak misalkan nih sekarang ini nanti inflasi tahun depan mau inflasi pangan besar-besaran, properti turun, nggak usah panik, udah santai, jangan malah ikutan takut nanti itu malah kejadian gitu kan. Udah yang sekarang ada aja ini dijalani. Jadi dikonsep semampunya gitu loh. Kalau misalkan nggak mampu ya udah sih pasrahin sama Allah. Misalkan udah nggak mampu pasrahin. Saya udah gitu Mbak, udah seperti itu namanya bisnis kan, pasti up and down. Ketika saya down, udahlah saya udah segini capeknya untuk ngatasin masalah-masalah ini tadi. Ketika udah nggak nemu jalan keluar ya udahlah saya pasrahin aja gitu, kayak ya Allah apapun maumu, yang penting aku tetap ditemenin ya, kayak gitu. Mending sudah usaha maksimal nih, doanya juga gitu kan. Luar biasa. Kayak gitu saya merinding saya. Kalau ngomong orang yang wah apa ya tek gitu. Berarti kan Mbak Nova ini ambisius ya orangnya ya. Kalau dibilang ambisius sih itu enggak ya saya mesti step by step kayak misal ya Allah saya cuma minta pendapatan 2 juta aja sebulan. Nah ternyata udah 2 juta nih, ya Allah saya naik lagi ya 5 juta kayak gitu. Ternyata dikasih lagi naik ya 10 juta. Jadi saya bertahap. Memang hidup kalau nggak ada ambisi mati dong. Ya kan? Berarti ambisi yang tetap menghargai proses sesuatu. Kalau kita kan menciptakan sesuatu untuk dikerjakan. Nah ini PR-nya. Tetap mental. Kalau menurut Mbak Nova, mental itu harus dibangun bagaimana sih kalau kita mau jadi entrepreneur? Kalau mental, orang kan mesti ngomongnya mental yang kuat. Iya, mental yang kuat itu bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Iya, kalau menurut saya bukan mental yang kuat, tapi mental yang ikhlas dan bahagia tadi. Jadi kita happy aja kayak yang ikhlas Allah kasih apapun, kita ikhlas, kita happy, ya udah. Itu nanti kekuatan akan kebangun sendiri. Beda lagi kalau misalkan kita dikasih ujian nih. Kitanya udah kuat-kuat, kayak kita itu kayak nggak membolehkan diri kita untuk nggak kuat. Padahal it's okay loh, kamu nggak apa-apa loh sometimes nangis, ya kan? Kamu nggak apa-apa loh sometimes nyerah, ya kan? Ambil waktumu, ya kan? Sembuhkan lukamu, it's okay, nggak apa-apa. Karena saya hidup udah 32 tahun, pasti lika-likunya banyak sekali kan, dan nggak mungkin kita dari umur 1 tahun sampai sekarang happy terus, itu nggak mungkin. Namanya hidup kan seimbang. Namanya hidup ya kan. Tapi ya udah seperti yang tadi saya bilang, saya udah terima enak nggak enaknya hidup. Mentalnya seorang pebisnis, semuanya sih kalau bisa ya mentalnya ikhlas dan happy, jangan yang cuman kuat. Gitu. Terus kan sekarang Mbak Nova ada suami support suami
dalam menjalankan bisnis ini dijalankan bersama-sama atau suami punya bisnis sendiri tapi saling support atau bagaimana? Ya, jadi sebelumnya suami saya seorang karyawan. Nah, karena memang sebelum menikah saya juga harus observasi dong. Gitu kan, saya lihat orangnya visioner. Realistis ya. Realistis dong. Jadi orangnya visioner, saya lihat dia nggak cuman mikirin yang penting hidup cukup, tapi hidup harus hebat, harus manfaat. Nah, ini orang yang saya cari nih. Nah, pemikiran-pemikiran, ide-idenya dan segala macam ini cocok dengan saya, klik gitu kan. Nah, ketika kita menikah, bener, saya usaha skincare, saya usaha online, dia buka ekspedisi, relate kan? Ya kayak gitu. Lalu banyak sekali lah, dia juga kebetulan pinternya di digital marketing, jadi saya nggak perlu pakai jasa orang lagi karena emang suami saya udah bisa itu, dan ya saya lebih percaya gitu kan. Kalau bisnis dikerjakan bersama-sama kita bisa gedein anak bareng ya kan, kayak waktunya 24 jam bersama. Ya seperti itu sih Mbak Mela. Akhirnya sekarang jalan bareng. Jalan bareng. Kalau boleh tahu, kira-kira dari semua bisnisnya Mbak Nova, omsetnya berapa sih Mbak? Omset sebulan ya? Semua bisnis bisa buat beli mobil apa gitu? Ya cukuplah, alhamdulillah. Saya sekarang total karyawan ya banyak Mbak Mela. Kalau sama yang industri, oleh-oleh. Oleh-oleh juga ada? Ada. Lalu sales untuk Arven juga, karyawan di Ruko juga ada. Banyak karyawan kami. Nah, alhamdulillah tiap bulan mampulah untuk ini dan nabung untuk paling enggak setiap jadi, tahun. Jadi nggak mau spill gitu. Janganlah, pajak Mbak, dijen pajak. Enggak, tapi kami taat pajak kok. Cuman nggak enak aja. Soalnya saya pernah nih ada salah satu influencer gitu ya. Kan saya endorse nih ya kan. Terus dia bilang sultan gitu kan. Yang ngehujat banyak. Masa sultan ini? Oh iya. Ya itu terus saya klarifikasi maaf saya bukan sultan gitu kan. Karena netizen zaman sekarang itu lebih menakutkan daripada harimau kayaknya. Tapi benar, saya memang lebih nyaman sekarang, hidup saya lebih private ya, lebih tenang, lebih nggak banyak mikirin ini itu. Kadang kita itu kayak yang orang ngomong nggak tahu ya apa saya sekarang lagi defensif apa gimana. Saya tuh kayak mikir gitu loh, mikir kenapa ya kok kayak gini, kenapa ya, misalkan ada komplain apa gitu, sebetulnya sudah ada CS-nya, ada customer service-nya, cuman kalau udah nyampe ke saya tuh saya mikir gitu loh, karena emang ya mungkin ini karena sebagai brand owner mungkin ya, jadi kayak lebih mikirinnya lebih banyak, lebih kompleks gitu. Jadi saya sekarang lebih membatasi diri, lebih mengecilkan circle. Iya, Mbak. Tadi nggak mau spill omset. Bisa nggak tapi kalau misalkan di spill, pernah nggak sih Mbak dalam proses menjalani bisnis sekian tahun ini mengalami sebuah kegagalan? Ya, gagal itu pasti pernah dalam namanya bisnis, apalagi saya udah cobain banyak sekali bisnis ya. Pasti pernah. Ya, pertanyaannya apa nih? Pernah lalu saya bangkit gitu ya. Yeah. Ya itu tadi, mungkin semisal kita nggak punya iman, mungkin ya nggak punya iman, kita juga nggak punya tempat pulang, bisa gila kali ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi karena saya mikir gini, saya pasti punya tempat pulang, saya masih punya rumah untuk pulang, rumah aman, rumah ya, itu. Jadi saya ngerasa ya udah, saya masih bisa tidur, saya masih bisa berteduh, saya nggak kepanasan, nggak kehujanan, udah alhamdulillah kayak gitu. Dan lagi juga ya itu udah sepaket kan saya udah dari awal udah nerima itu. Ketika alokasinya saya 100 ya saya harus terima 100 juga untuk nilai ujiannya gitu loh kan. Saya udah terima enaknya sepaket gitu. Berarti sepanjang ini lebih banyak hahanya apa huhunya? Ya imbang kali ya. Tapi hanya kayaknya dia. Tapi sebetulnya itu pilihan Mbak Mela. Kita mau sedih ya udah didominasi sedih. Tapi kalau kita misalkan dikasih ujian, kita kayak yang ya udah sih nggak apa-apa. Semua orang juga diuji sekarang gitu kan. Kita santai aja, kita jalan-jalan ke pasar kemana gitu. Ya hilang sendiri gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Saya sempat lihat juga di TikTok itu ada yang gini.
gimana saya bisa nangis sedangkan saldo rekening saya lebih besar daripada ujian saya gitu kan. Makanya saya bilang, oh berarti kita harus sukses nih supaya kita nggak gampang sedih. Gitu kan. Berarti yang terus bikin Mbak Nova ini maju, lihat ke depan, tetap semangat apapun yang terjadi, apapun halangannya, itu apa Mbak? Ya itu tadi, karena kita hidup cuman sekali, ya harus hebat, harus manfaat. Kalau kita misalkan dikasih ujian sekali 2 kali udah, ya Tuhan saya nyerah, ya udah, ya kan. Tapi kan kita punya anak, kita ini role model untuk mereka. Kalau misalkan emaknya aja udah gampang nyerah ya kan, dikit-dikit nangis ya kan, anaknya mau jadi apa nanti gitu loh, ya kan. Mereka mau nyontoh siapa, biarkan mereka lihat nih, oh papa mamaku orangnya kuat gitu loh. Ya, jadi role model. Nanti mereka juga akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya. Nah, itulah menurut saya yang privilege justru di situ. Luar biasa. Terakhir nih Mbak dari saya. Terakhir. Kira-kira apa yang mau disampaikan sama Mbak Nova buat semua teman-teman yang menonton Rumah Cerita hari ini? Oke. Untuk teman-teman Rumah Cerita ya, ini untuk adik-adik, kakak-kakak juga, semuanya yang pengen sekali jadi seorang entrepreneur. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah bahagia. Kalian harus happy. Terima diri kalian dengan apa adanya, lalu gali potensi. Apa nih yang kalian paling mampu dalam diri kalian, itu keluarkan, tonjolkan, lalu kerjakan, fokusin, dan kalian mulai upgrade skill, mulai mulai ya jangan cuman tough di sini aja, jangan cuman mandek stuck di sini aja gitu loh. Kalian harus mulai research, observasi, mulai sudah harus bikin plan-plan ya kan, bikin job desk, tulis semuanya, mimpi kalian, job desk kalian, target hari ini, besok, seminggu, sebulan, setahun, itu semuanya harus ditulis. Jadi dengan begitu kalian sendiri yang sudah menentukan jalan hidup kalian, bukan lagi nyalahin takdir ya kan, kok Tuhan kejam, enggak. Kayak nyalahin kondisi, kok nyalahin kok tetanggaku ini, kok aku enggak, kayak nyalahin diri sendiri, itu sangat gak boleh. Kalau kita udah bisa bahagia, kita udah bisa menerima diri kita sendiri, kita pasti nanti itu secara otomatis kita udah pasti mencintai apapun takdir yang udah dikasih Tuhan gitu loh. Itu sih, yang penting mentalnya harus ikhlas, harus happy. Selain kuat ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mela. Saya terima kasih banyak Mbak Nova sudah mampir ke Rumah Cerita hari ini, sudah main-main, berbagi cerita, berbagi banyak hal inspiratif buat teman-teman semuanya yang menonton Rumah Cerita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Mela dan TV9 sama semua krunya ya. Thank you, kalau mau undang-undang lagi bilang. Siap. Mau ya main kapan-kapan main lagi. Mau banget. Atau mau jadi sponsornya kita nih. Oh, boleh. Oke, kita bicarakan di luar ini. Boleh sekalian endorse nanti. Waduh, boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Nova sudah mampir ke Rumah Cerita. Iya, terima kasih juga Mbak Mela. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Luar biasa sekali ceritanya Mbak Nova ini, bagaimana kita menjadi seorang perempuan itu kemandirian itu harus. Dan yang pertama, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri untuk kita bisa merasa bahagia. Dan ketika kita bahagia, otomatis kita akan menerima semua takdirnya Tuhan, semua takdirnya Allah akan kita menerima dengan lapang dada, dengan senang hati, dan kita menjalani hidup pun akan menjadi lebih bahagia dan bermakna. Gitu. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Dan sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.